Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Warga Pariaman menanggapi rencana larangan peredaran minyak goreng curah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang minyak goreng sawit wajib kemasan. Pasal 27 dalam aturan tersebut menyatakan bahwa minyak goreng sawit curah yang beredar di pasar masih dapat diperdagangkan hingga tanggal 31 Desember 2021. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang, ada Wahyu Bahar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Wahyu. Halo Firda. Wahyu, bisa Anda jelaskan apakah pedagang di sana sudah mengetahui soal aturan Kementerian Perdagangan tersebut? Baik Firda, Tribuners. Kemarin kami Tribun Padang.com telah mewawancarai sejumlah pedagang, baik itu pedagang sembako ataupun pedagang gorengan. Dan di antara mereka semua, mereka belum mengetahui mengenai peraturan yang akan diberlakukan mulai 1 Januari ini untuk minyak goreng kemasan harus diedarkan. Sedangkan minyak goreng curah dilarang untuk kedepannya. Begitu, Firda. Wahyu, lantas bagaimana untuk respons dari pedagang di Pariaman sendiri apabila nantinya peraturan tersebut diterapkan di sana? Sejumlah pedagang yang kami temui, aku tidak ambil pusing mengenai aturan tersebut, karena mereka menilai saat ini sejumlah masyarakat sudah beralih ke minyak goreng kemasan. Karena harga, untuk perbandingan harga pun tidak terlalu jauh antara minyak goreng kemasan dengan minyak goreng curah. Wahyu, kemudian apa tanggapan dari masyarakat mengenai peraturan ini? Masyarakat yang kami temui juga belum mengetahui mengenai aturan yang akan diberlakukan mulai 1 Januari ini. Ia menilai peraturan ini tidak masalah karena sebagian besar dari mereka sudah beralih ataupun berganti dari minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan. Mengenai hal tersebut, faktornya ialah salah satunya karena minyak goreng curah mengalami kenaikan harga sejak beberapa hari ataupun sebulan terakhir. Harga yang melejit tersebut menjadikan ibu rumah tangga memilih minyak goreng kemasan akhir-akhir ini. Kemudian bagaimana pengamatan dari pengamat sendiri menanggapi adanya larangan peredaran minyak goreng sawit curah tersebut? Pengamat ekonomi dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengatakan bahwasanya larangan peredaran minyak goreng curah di pasaran harus direspon oleh Sumbar sebagai daerah penghasil minyak goreng. Kita punya lahan sawit, kata dia, jangan sampai konsumen kita dan pelaku usaha kecil terkendala karena harga minyak goreng yang menjadi lebih mahal. Begitu kata dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Padang, Wahyu Bahar, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Wahyu juga sudah menghimpun keterangan dari baik Eka Liswati, seorang pedagang sembako di Pasar Pariaman, dan juga seorang warga Kota Pariaman bernama Jus, 47 tahun. Berikut liputannya untuk Anda. Belum ada kabarnya masa minyak kiloan ini belum bisa diperjualbelikan. Tapi yang realis sekarang minyak kemasan banyak yang kemasan. Kalau awal 3 bulan belakang ini. 3 bulan terakhir? Ya, seperti ini banyak pelaku kemasan ada kiloan. 100.000 ada 1.000, kan mendingan. Berarti jenis lebih itu kemasan. Pedagang kecil, pedagang banyak pesan itu yang kemasan daripada kiloan. Kilo mesti beli kembali. Untuk sehari, habis 2 kilo sehari. Boleh dah. Minyak goreng curah gimana, Bu? Pakai minyak kemasan lah. Sambal irit ya kan? Irit, Bu? Irit pada minyak curah boros ya. Kayak kalau mahal tuh cerleh kan. Apa sudah dibeli juga. Kok perlu teori. Kemudian siapa minyak kemasan ya kan? Kalau ada kemasnya yang jenis itu deh, nah kemasan itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.